dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami, yakni Akidah Akhlak kelas 11 semester genap. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang bab tasawuf dalam Islam. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh bagian yang hakiki dan juga yang abadi. Untuk sejarah perkembangan tasawuf di sini ada 4 fase. Pada fase pertama, yakni pada abad pertama dan kedua Hijriah. Di sini tasawuf lebih bersifat amaliyah daripada rasio atau pemikirannya. Kemudian pada fase yang kedua, pada abad ketiga dan keempat Hijriah, telah muncul istilah fana, ijtihad dan juga hulul. Kemudian pada abad kelima Hijriah, tasawuf memperkuat tasawuf dengan dasar Al-Quran dan hadis yang kemudian dikenal dengan istilah Sunni. Dan yang terakhir pada fase keempat, yaitu pada abad ke-6 Hijriah, telah muncul tasawuf falsafi, yakni memadukan rasa dan juga rasio. Dalam pengembangan ilmu tasawuf di sini terdapat 3. Yang pertama yakni tasawuf akhlaki, yang kedua tasawuf amali, dan yang ketiga tasawuf falsafi. Kemudian untuk istilah tasawuf ada 2. Yang pertama yakni al-muqamat, yakni al-muqamat diartikan sebagai derajat seorang hamba di hadapan Tuhannya. Kemudian yang kedua yakni al-ahwal. Al-ahwal adalah keadaan mental seseorang sufi di dalam perjalanan spiritualnya. Kemudian apa peran tasawuf di kehidupan modern ini? Peran tasawuf di kehidupan modern ini yakni dapat menyelesaikan manusia dari kebingungan dan juga kegundahan di era modern. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu bab 7 tentang akhlak pergaulan remaja. Nah, di sini itu ada perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama yaitu persaudaraan ukhuwah atau ukhuwah. Nah, setiap muslim itu dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Jadi kita harus menyambung silaturahmi kita. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan wawasan keilmuan dengan cara giat disiplin dalam belajar baik secara individu maupun kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai atau tasamuh. Kemudian selanjutnya yaitu nilai positif dari perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap arif dan bijaksana, kemudian menumbuhkan sikap disiplin diri dan juga mandiri, kemudian menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga yaitu selanjutnya ada membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama yaitu menutup aurat, kemudian mengajak untuk berbuat baik, dan yang terakhir menghormati orang yang lebih tua dan juga menyayangi yang lebih muda. Kemudian selanjutnya itu perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Adapun hal-hal yang menyimpang, pertama yaitu pergaulan bebas, kemudian tawuran antar pelajar, kemudian mengkonsumsi minuman keras dan juga mengkonsumsi narkoba, penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian yang kedua yaitu nilai negatif perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Yang pertama ada bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, kemudian yang kedua hilangnya rasa malu, kemudian yang ketiga menimbulkan masalah kesehatan. Selanjutnya itu bagaimana cara menghindari perilaku tercela tersebut. Nah, yang pertama meningkatkan kadar iman dan amal soleh, kemudian meningkatkan kualitas akhlak dan juga etika bergaul, kemudian mengatur waktu dengan baik. Selanjutnya bab 8 membahas tentang menghindari akhlak tercela. Nah, di sini ada israf. Apa sih israf itu? Israf itu artinya bersukaria sampai melebihi batas atau berlebih-lebihan. Kemudian bahaya dari israf dalam
beribadah mengakibatkan amal ibadah seorang itu terhenti, karena manusia itu sejatinya mempunyai sifat cepat bosan dan juga terbatas. Kemudian hikmah dari israf ini, sikap israf dapat mengancam masa depan manusia, maka dari itu harus dihindari. Kemudian dilarang mengikuti hawa nafsu. Kemudian yaitu tafsir. Apa sih tafsir itu? Tafsir itu artinya pemborosan. Nah, bahaya dari tafsir ini, orang yang bersedekah itu tidak akan tidak ikhlas, kemudian merayakan hari lebaran itu secara berlebihan, kemudian merayakan pesta pernikahan juga secara berlebihan. Kemudian hikmah dari tabzir yaitu larangan keras membelanjakan harta dengan cara sesuka hati karena dapat menyengsarakan hidup baik dunia maupun akhirat. Untuk itu seorang muslim harus bisa menjaga keseimbangan untuk pengeluaran harta mereka. Kemudian selanjutnya yaitu bakhil. Apa sih bakhil itu? Bakhil itu bisa disebut juga kikir. Artinya menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Bahaya dari bakhil yaitu mengakibatkan dosa besar, kemudian menghalang masuk surga, kemudian rezeki menjadi sempit. Selanjutnya yaitu hikmah dari bakhil. Nah, mengingat besarnya pengaruh negatif dari sifat bakhil, hendaknya kita menghindari hal tersebut dan juga senantiasa membiasakan diri untuk selalu berbuat baik. Saya Dinda Rosatul Fauzia akan menjelaskan tentang adab takziah. Takziah secara bahasa memiliki arti menyabarkan dan menghibur. Sedangkan dalam istilah berarti menyerukan orang yang tertimpa musibah agar selalu bersabar. Tujuannya yaitu agar kita semua mengingat akan adanya kematian, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157 yang berisi tentang barang siapa yang selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika seseorang mendapati musibah, maka Allah akan memberikan rahmat dan juga petunjuk bagi orang tersebut. Dasar hukum perintah takziah yaitu berpedoman dari sikap tolong-menolong seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu tolong-menolonglah kalian semua dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan. Selain itu juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga menjelaskan tentang nilai dan keutamaan orang yang bertakziah, yaitu dengan memakaikannya permata kemuliaan pada hari kiamat. Adab takziah yaitu yang pertama, menghibur orang yang terkena musibah. Yang kedua, sopan santun saat berbicara. Yang ketiga, mengikuti penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan sampai mengantarkannya pada pemakaman. Yang keempat, dilakukan pada siapa saja yang terkena musibah, tidak pilih kasih. Dan yang kelima, disunahkan membuatkan makanan untuk keluarga yang ditinggalkan. Nilai positif yang dapat kita ambil dari takziah yaitu dengan takziah orang akan bermuhasabah adanya kematian, meringankan beban musibah tuan rumah, memotivasi untuk tetap bersabar dan menerima qadar Allah, dan yang keempat mendoakan mayit dengan kebaikan. Selanjutnya yaitu meneladani sikap terpuji dari Abu Rahman bin Auf dan juga Abi Dzar Al-Ghifari. Abu Rahman bin Auf yaitu memiliki sikap dinamis, semua usaha yang dilakukannya semata-mata hanya karena mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, beliau tidak meninggalkan sikap kesederhanaan, suka memberi dan juga rendah hati. Yang kedua yaitu Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau dikenal sebagai penyayang kaum duafa. Beliau juga disebut sebagai duri dalam daging karena melawan Gubernur Muawiyah yang suka bermewah-mewahan. Dengan begitu, beliau memanfaatkan kelas yang mendapatkan kelas istimewa dari gubernur dengan menimbun harta besar-besaran untuk melawan penguasa dan juga kaum borjuis. Mungkin cukup itu dari kelompok 10. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.